Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabat yang terberkati, semoga semua tetap sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru. Pada hari ini, Bunda Gereja menghidangkan bagi kita di meja sabda dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai ayat 17. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan tokoh seorang perwira yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Mengapa perwira ini dipuji? Para sahabat yang terberkati, seorang perwira adalah, kalau di dalam ranking kemiliteran, dia pada posisi menengah. Di atas masih ada bosnya, dan tentu di bawah dia masih ada sekian pasukan yang berada di bawah kendalinya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atasan, dia menyadari pasti dia punya otoritas, punya kuasa, dan punya kehormatan. Maka biasanya pemimpin seperti perwira ini akan dilayani, akan disegani, dan bawahannya mengikuti perintahnya. Namun, perwira ini menjadi pribadi yang besar dan bahkan dikagumi oleh Tuhan Yesus, bukan karena pangkat atau lencana yang dipasang di pakaian seragamnya. Ia menjadi besar dan mengagumkan karena imannya yang besar. Dan imannya ini menggerakkan hatinya sehingga ia punya perhatian yang besar terhadap bawahannya. Maka merenungkan dan mengimajinasikan pribadi perwira ini, saya membayangkan dia ini caring boss. Bukan hanya big boss, tapi caring boss. Pemimpin, atasan yang peduli. Atasan yang punya hati untuk orang-orang yang menjadi bawahannya. Dan bukan sekedar pada bawahannya, tapi bawahan yang sedang menderita sakit, lumpuh, dan ia mengatakan, "Tuhan, hambaku di rumah sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ia punya empati, punya hati untuk bawahannya yang menderita. Karena itu, ia memberanikan diri datang kepada Yesus menyampaikan kondisi bawahannya. Lalu apa yang disabdakan oleh Tuhan kepadanya? "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi si perwira ini dengan penuh kerendahan hati dan dalam iman berkata, "Tuhan, aku tidak pantas menerima Tuhan di dalam rumahku. Bersabdalah saja, hambaku akan sembuh." Mendengar perkataan sang perwira, Tuhan heran, terperanjat. Dan lalu Tuhan Yesus bersabda, "Aku belum pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Israel." Dan Tuhan mengatakan, "Karena engkau percaya, pergilah, hambamu sembuh." Dan benar, kesembuhan terjadi, dialami oleh sang hamba yang sedang sakit lumpuh. Itu terjadi karena pemimpin perwira ini adalah orang besar. Bukan karena besar perkataannya, besar pangkatnya, besar kedudukannya, apalagi besar kepalanya. Tidak. Tapi karena besar imannya yang membuat hatinya semakin besar, punya kepedulian pada bawahannya yang menderita. Maka saudara-saudari dan sahabat yang terberkati, semoga hari ini kita belajar menjadi orang besar, bukan
karena kita membesarkan diri, membanggakan diri, menyombongkan diri, tetapi karena kita bertumbuh dalam iman yang berbuah kepedulian dan empati kepada saudara-saudari kita yang menderita. Mungkin di rumah ada juga bos-bos kecil, ya, anak-anak sampai remaja yang segala sesuatunya sudah disiapkan, taken for granted. Tas sudah siap, sarapan siap, pakaian siap, tinggal pergi sekolah, tinggal pergi gereja, bangun pagi harus dibangunkan dan seterusnya. Semoga kita semakin sadar kalau mama sakit, papa sakit, apakah bos-bos kecil peduli pada para pelayan yang ada di rumah, papa dan mama yang menderita, papa mama yang sakit, yang harus berjerih payah dengan cucuran keringat mencari rezeki dan sesuap nasi setiap hari. Semoga kita semakin peduli dan punya hati untuk anggota keluarga kita satu sama lain, khususnya di masa pandemi ini, sehingga kebesaran iman dan kebesaran hati sang perwira menggerakkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang besar dalam kasih yang digerakkan oleh iman yang berbuah, iman yang hidup, iman yang memampukan kita untuk berempati, khususnya dengan mereka yang menderita. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga turunlah berkat Allah atas kita semua, atas keluarga dan komunitas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.